Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke dalam pembelajaran kita hari ini ya. Kita masuk ke dalam tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema ketiga, tumbuhan di sekitarku. Baik, anak-anak, hari ini adalah hari Senin ya, tanggal 22 Februari 2021. Kita masuk ke dalam pembelajaran 1, 2, dan 3. Baiklah anak-anak, kita mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan sedikit mengulas beberapa gambar ya yang ada di depan layar anak-anak sekalian. Yang pertama kita lihat gambar di sini. Di sini adalah Lani ya, seorang anak perempuan ya, yang sedang menyiram bunga. Kemudian ada ibunya Lani. Ibunya Lani pun rajin merawat bunga di sini ya, berada di kebun halaman belakangnya. Selanjutnya di sini ada anak-anak ya. Anak-anak menggunakan seragam sekolah, di mana anak-anak ini adalah sedang beristirahat ya, atau sedang bermain saat waktunya istirahat di sekolah. Dan yang terakhir anak-anak di sini ada beberapa anak-anak yang sedang membaca. Nah, anak-anak di rumah pun ya harus selalu rajin membaca ya. Ini adalah beberapa kegiatan yang akan kita bahas hari ini ya anak-anak ya. Baik. Yang pertama di sini kita ayo membaca dulu ya. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Baiklah anak-anak, dari teks bacaan ini ya, anak-anak perhatikan kalimat per kalimatnya dan perhatikan juga manakah yang huruf besar dan huruf kecil ya. Di sini di awal kalimat semuanya sudah menggunakan huruf besar. Kemudian ada nama orang ya. Nama orang pun Lani di sini menggunakan huruf besar. Ya, kemudian ada nama hari ya, anak-anak. Nama hari menggunakan huruf besar. Dan yang terakhir adalah tanda baca. Karena ini adalah kalimat berita, maka diberikan tanda baca titik ya. Itu yang perlu anak-anak perhatikan dari teks bacaan ini. Kemudian anak-anak, dari teks bacaan ini kita akan belajar menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Ya, teks bacaannya Ibu sampaikan yang ada di sini ya, yang tadi sudah kita sama-sama lihat dalam layar. Yang pertama, pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Kita lihat di dalam teks. Ya, jawabannya hari Minggu ya, benar. Selanjutnya yang kedua, di mana mereka berolahraga pagi? Kita lihat dalam teks. Ya, benar ya. Di taman perumahan. Selanjutnya, apa yang dilihat Lani di taman? Kita lihat di dalam teks. Jawabannya adalah Lani melihat bunga-bunga bermekaran. Selanjutnya yang keempat, bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Kita lihat di dalam teks. Jawabannya adalah Lani bahagia. Dan yang terakhir ya, pertanyaan yang terakhir, sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Nah,
Di sini kita lihat kembali teksnya. Ya, ditemukan ya. Jawabannya adalah bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Dari beberapa pertanyaan yang anak-anak sudah lihat di dalam layar, anak-anak perhatikan kata tanya yang digunakan ya. Di sini Ibu menggunakan warna merah ya hurufnya. Yang pertama, hari apa? Menanyakan tentang waktu, yaitu hari. Yang kedua, di mana? Menanyakan tentang tempat kejadian. Selanjutnya, apa? Menanyakan sesuatu yang dilihat. Kemudian bagaimana? Menanyakan rasa ya. Kemudian sebutkan. Nah, ini menyebutkan sehingga menggunakan tanda bacanya adalah tanda seru anak-anak ya. Bukan menggunakan tanda tanya seperti kalimat yang 4 di atas. Seperti itu. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ya, kita mengamati teks bacaan kembali anak-anak, dan perlu diingat dalam suatu kalimat ya terdiri atas beberapa unsur. Di antaranya adalah ketepatan kosakata, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan tanda baca. Kita lihat teks bacaan yang ada di dalam layar. Nanti kita akan perhatikan manakah yang kalimat tersebut belum tepat. Oke. Di sini kita lihat kalimat yang pertama. Lani suka bercocok tanam. Kita lihat apakah awal kalimatnya sudah benar? Ya, benar ya, huruf besar. Walaupun di situ nama orang ya, nama orang memang harus huruf besar. Selanjutnya, apakah sudah ada tanda bacanya, Nana? Nah, ternyata belum, Nana ya. Kita lihat tanda bacanya apa ya? Nah, di sini belum ada tanda bacanya. Tanda bacanya adalah titik ya. Kalimat yang kedua kita lihat, Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Nah, di sini Lani adalah satu nama orang. Yang kedua, Lani ini berada di awal kalimat anak-anak. Maka di sini penulisannya masih kurang tepat. Sehingga Ibu beri tanda ya. Sini Lani harusnya huruf L-nya menggunakan huruf besar. Ya. Selanjutnya, sudah ada tanda bacanya belum? Nah, sudah ya. Baik, kalimat selanjutnya. Setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Kita lihat, awal kalimat sudah benar? Ya, benar ya. Di sini ada nama orang Lani. Nah, ini Ibu berikan tanda merah. Seharusnya adalah huruf L-nya dari kata yang awal, dari kata Lani ini harus huruf besar. Ya. Ada tanda bacanya belum anak-anak? Belum ya anak-anak ya. Ya, di sini tanda bacanya adalah titik ya. Ibu beri warna hijau di situ agar jelas. Kalimat selanjutnya adalah tanaman Lani tumbuh dengan subur. Nah, dari kalimat ini kita lihat awal kalimatnya sudah benar belum? Ya, ternyata belum benar ya. Huruf T-nya harusnya huruf besar. Dan di akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Nah, kita lihat lagi ada kata Lani juga di sini ya. Belum menggunakan huruf besar ya. Baik. Kalimat selanjutnya, di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Di halaman ya. Ini adalah awal kalimat sehingga huruf D-nya itu harus huruf besar. Kemudian ada nama orang, Lani pun harus huruf besar. Dan akhir kalimatnya diakhiri dengan tanda titik ya. Kalimat selanjutnya, ada berbagai jenis tanaman bunga. Nah, di sini awal kalimatnya harus huruf besar. Ada harus diganti dengan huruf A besar ya. Kemudian akhir kalimat harus ditandai dengan dengan tanda titik. Kalimat selanjutnya, ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Nah, di sini akhir kalimatnya belum diberi tanda titik ya. Kalimat selanjutnya, apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Ya. Di sini kita lihat belum diberi tanda titik.
Dan yang terakhir, misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Nah, di sini awal kalimatnya huruf M-nya sudah besar, berarti sudah benar ya anak-anak, sudah tepat. Dan di akhir kalimatnya sudah ada tanda titik. Dari teks bacaan yang sudah kita perhatikan dan kita amati ya anak-anak, dapat diambil kesimpulan ya bahwa suatu kalimat itu terdiri atas beberapa unsur ketepatan ya, baik dari kosakata ya, penggunaan huruf kapital dan juga penggunaan tanda baca. Seperti itu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan kembali mengamati teks bacaan kembali ya. Kita lihat. Di sini ada sebuah teks bacaan yang nanti anak-anak amati dan perhatikan isi dari teks bacaan tersebut. Kita lihat dan kita baca sama-sama. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Beni lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah sebuah pertanyaan. Apakah menurutmu peraturan di sekolah itu penting? Silahkan diamati dari teks bacaannya. Ya, kita akan jawab bahwasannya adalah penting ya. Peraturan di sekolah itu memang penting. Selanjutnya, berikan alasan jawabanmu. Kenapa peraturan di sekolah itu dianggap penting? Kita lihat contoh dari teks bacaan yang ada di atas. Di mana di situ ada peraturan anak-anak menggunakan sepatu olahraga dan baju olahraga. Ya. Nah, pada saat sedang berolahraga ya, Beni ini tidak menggunakan sepatu olahraga anak-anak. Sehingga bagaimana? Dia terpeleset. Dan dia akhirnya menyesal. Ya, tidak mengikuti peraturan sekolah. Baik, ini alasannya ya. Peraturan di sekolah penting. Karena dengan adanya peraturan, maka kegiatan yang ada di sekolah dapat berjalan dengan baik. Nah, kita lihat Beni. Beni sudah tidak menggunakan sepatu, akhirnya terpeleset. Ya. Nah, itu jadi kegiatannya untuk Beni tidak berjalan dengan baik anak-anak karena Beni terpeleset ya. Kalau seandainya Beni menggunakan sepatu itu tidak akan terpeleset ya anak-anak ya. Karena sudah terjaga kakinya dengan sepatu seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Ya, kita perhatikan. Siswa itu bermain bersama semua teman di sekolah. Tolong diingat-ingat oleh anak-anak bahwa bermain tidak boleh memilih, ya. Bermain dengan semua teman, terutama dengan teman yang satu kelas, ya. Kalau seandainya anak kelas 1, mainlah dengan anak kelas 1. Anak kelas 2, mainlah dengan anak kelas 2, ya. Boleh anak-anak bermain dengan yang lebih tinggi, ya. Tapi anak-anak memang sudah kenal, ya. Seperti itu. Jadi boleh silahkan bermain dengan semua teman yang memang anak-anak sudah kenal di sekolah ya. Baik, selanjutnya adalah siswa pada saat istirahat itu bermain harus berada di luar kelas ya. Tidak boleh berada di dalam kelas. Kenapa anak-anak? Karena di dalam kelas adalah untuk belajar dan banyak meja khawatir jatuh. Ada meja ya, ada kursi, ada tas ya. Nanti berantakan semua. Ya. Sehingga anak-anak bermainnya di luar kelas, di halaman ya, di halaman sekolah. Selanjutnya, siswa bermain itu harus mematuhi aturan permainan. Siapapun yang ikut bermain dalam sebuah permainan, maka harus mematuhi aturannya ya. Peraturan itu berlaku untuk semua yang ikut bermain ya anak-anak. Jangan karena, maaf, anak ini masih kecil akhirnya tidak mengikuti peraturan gitu ya. Tidak seperti itu, tapi semuanya harus mengikuti peraturan. Oleh karenanya kalau ikut bermain harus bisa menanggung resikonya dengan aturan yang ada seperti itu ya. Kemudian anak-anak dengan mematuhi peraturan maka permainan akan berjalan dengan lancar dan tertib seperti itu.
Dan manfaat mematuhi peraturan adalah menjaga kerukunan, kekompakan bersama teman-teman saat bermain. Oke, Ibu ambilkan salah satu contoh dari sebuah permainan. Nah, kita lihat ya. Perhatikan aturan mainannya. Nah, di sini ada aturannya dalam bermain ya. Di sini permainannya adalah bunga dan kupu-kupu. Bagaimana peraturannya? Siswa dibagi menjadi 2 kelompok dulu. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Nah, dengan 2 kelompok ini dipilihlah 1 orang siswa yang memimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, contoh, Ibu mengucapkan 2. Maka kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Seperti itu. Dan lain halnya dengan ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil. Contoh, Ibu sebutkan 1. Nah, maka bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Seperti itu ya. Jadi berbeda peraturan antara kupu-kupu dengan bunga. Seperti itu. Nah, kalau semuanya mengikuti peraturan ini, tidak akan yang tertukar tempatnya ya anak-anak ya. Akan mengikuti peraturan dengan baik, semuanya akan lancar dan berjalan tertib. Sehingga anak-anak bermainnya pun menyenangkan pastinya, seperti itu. Selanjutnya anak-anak, perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani ya. Lihat, di sini ada gambar timbangan ya. Timbangan kue ya. Dan ada ukuran beratnya adalah ons. Kita lihat, timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan ya. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. Yang pernah kita ketahui dan kita pelajari, 1 kg sama dengan 10 ons. Selanjutnya, ayo kita berhitung ya anak-anak ya. Kita perhatikan. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 ons. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam 1 plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 ons. Pertanyaannya, berapa kilogram berat cabai sekarang? Ya, kita akan menjawab secara berurutan ya. Sesuai dengan aturannya, sehingga anak-anak bisa jelas menjawabnya. Pertama adalah diketahui. Ya, diketahui. Cabai yang dipetik Lani adalah 5 ons. Cabai yang dipetik Ibu adalah 5 ons. Ditanyakan, ya, yang kedua tahapnya, berapa kilogram berat cabai sekarang? Ya, itu pertanyaannya. Kemudian dijawab. Yang pertama adalah 50 ons ditambahkan dengan 50 ons dulu. Sehingga hasilnya 100 ons. Nah, anak-anak perlu diingat sekali lagi bahwasannya 1 kilo adalah 10 ons ya. Kita lihat di sini 100 onsnya kita bagi 10. Mohon maaf di situ garisnya kurang ke kiri ya anak-anak ya. Harusnya 100 ada garis ya dibagi 10 sehingga hasilnya adalah 10 kilogram. Berat dari cabai sekarang adalah 10 kilogram. Ya anak-anak ya. Selanjutnya. Kita masih berhitung ya anak-anak ya. Nah, untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah, Ibu Guru menyiapkan 20 ons plastisin. Berapa kilogram kah itu? Nah, kita lihat. Ada berapa kilogram sih? Nah, diketahui bahwa 10 ons adalah 1 kilogram. Dalam teks soal di situ adalah 20 ons plastisin. Sehingga dibagi dulu nih anak-anak. 10 dengan 10, di mana 10-nya adalah 1 kilogram dan 10 satunya 1 kilogram juga. Sehingga jumlah totalnya adalah 2 kilogram. Jadi 20 ons sama dengan 2 kilogram. Ya.
Ayo temukan berat dalam ukuran kilogram. Kita lihat gambar anak-anak dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Yang pertama kita lihat dari gambar wortel. Di situ tertulis 20 ons ya. 20 ons itu adalah berapa kilogram? Kita lihat ya. Caranya adalah 20 dibagi 10 sama dengan 2 kilogram ya. Kemudian kita lihat gambar sayuran bayam ya. Di situ 10 ons. Maka berapakah kilogram sayuran bayam itu? Kita lihat caranya. Ya, 10 dibagi dengan 10 sama dengan 1 kilogram ya Nana ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada apa ya Nana? Ya, ada buah-buahan. Buah kentang ya di sini ya. Nah, di sini beratnya adalah 30 ons. 30 ons ini dijadikan kilogram ya. 30 dibagi 10 sehingga hasilnya adalah 3 kilogram. Benar sekali ya. Perhatikan ya Nana, di mana untuk mengubah ons ke dalam kilogram kita bagi dengan angka 10. Baiklah Nana, itulah pembelajaran kita hari ini ya. Adapun tugasnya hari ini adalah yang pertama, mengerjakan soal cerita matematika pada halaman di dalam buku LKS, halaman 49 nomor 1, 2, dan 3. Dan yang kedua adalah menulis ulang teks yang ada di dalam kotak yang telah diperbaiki kata, kalimat, tanda baca, dan huruf kapitalnya. Anak-anak bisa lihat di dalam buku LKS ya. Nanti anak-anak tuliskan dengan tulisan tegak lepas. Ya, halaman 51. Baiklah anak-anak, silahkan selalu semangat dalam belajar ya. Mengerjakan tugasnya hari ini ya. Sehingga anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh ini tetap semangat. Sekian dulu dari Ibu anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih. Sekian video pembelajaran kali ini.